Ya, Shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Wahyu yang sekarang telah sampai Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai ayat yang ke-20 yang saya beri judul Tuaian di Bumi. Saya bacakan ayat firman Tuhannya bagi kita. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabit itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu, ia mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam. Sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Nah, saudara-saudara, di dalam Wahyu pasal 14 sampai ayat 14 sampai 20 ini, saudara, ini berbicara bagaimana penjelasan, ya saudara, untuk memasuki terus dalam sisi murka Allah, ya saudara. Nah, dikatakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai 20 ini, dikatakan ada sebuah penglihatan, dikatakan penglihatan terakhir, ya, dari pasal ini adalah penghakiman yang diambil dari gambaran yang sangat lazim, ya saudara, bagi pemikiran Yahudi, saudara. Ada dua tuaian yang berbeda dari ayat yang tadi dijelaskan atau yang saya bacakan bagi saudara di dalam ayat 14 sampai 16 dan ayat 17 sampai dengan 19. Yang dikatakan yang pertama adalah tuaian gandum, dan yang kedua adalah tuaian anggur, saudara. Nah, di dalam ayat 14 dikatakan begini, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Penglihatan Yohanes itu terus, saudara, berlanjut. Dan dikatakan dia melihat sebuah awan putih dengan seseorang seperti seorang anak manusia duduk di atasnya. Nah, bagian ini, saudara, diawali dengan gambaran tentang sosok yang memiliki kemenangan, yang menyerupai anak manusia. Dan gambaran ayat ini, saudara, bisa dikatakan berasal dari Daniel 7 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Dikatakan demikian firman Tuhan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini menggambarkan penghakiman dengan peristilahan yang ada hubungannya dengan kegiatan panen, saudara, ya. Karena memang orang Israel ini
mudah mengerti dengan pola ini, saudara. Kita juga orang-orang di Asia juga demikian, akan mudah mengerti ketika sebuah perumpamaan atau sebuah gambaran atau figuratif digambarkan dengan cara-cara yang alam, dengan pola alam, pola natural. Nah, dikatakan firman Tuhan ini mengajarkan dengan pola natural yang terjadi di masa Israel, orang-orang Yahudi. Jadi pola panen bagi orang Yahudi itu sesuatu hal yang biasa, saudara. Jadi mudah dimengerti tentang pengertian Allah untuk akhir zaman. Jadi kegiatan panen, saudara, ketika Yoel hendak mengatakan bahwa penghakiman sudah dekat, dikatakan ia berkata, ayunkanlah sabit sebab sudah masuk tuayan. Yoel 3:13. Yesus berkata, apabila buah itu sudah masak atau sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Nah, ini gambaran yang juga Yesus memberikan gambaran, saudara, di dalam kitab Injil tentang kerajaan Allah, terus tentang masa-masa yang akan datang, atau masalah istilah-istilah yang Tuhan ingin jelaskan kepada orang Israel supaya mudah dimengerti, ya, melalui perumpamaan dan melalui penjelasan-penjelasan tentang kehidupan sehari-hari yang dialami oleh orang-orang Yahudi, ya, salah satunya tentang panen, ya, saudara, dan penuaian. Nah, di dalam perumpamaan tentang ladang, ya, saudara, dikatakan itu tentang lalang di antara gandum. Ya, Yesus menjelaskan di situ tentang musim menuai sebagai gambaran penghakiman. Ya, saudara, Matius 13 ayat 24 sampai 30, ya, dan seterusnya ayat 37 sampai 43. Di dalam Matius pasal 13 ayat 39 dikatakan, bagaimanapun, saudara, gelar itu tidak menunjukkan malaikat yang dimaksudkan. Dan Yohanes dapat dengan mudah mengidentifikasikan malaikat itu seperti malaikat itu seperti itu, ya. Jadi seperti dengan malaikat-malaikat lain dalam ayat-ayat atau kitab-kitab yang lain. Sebuah referensi pada Yesus sebagai anak manusia tampaknya lebih mungkin, saudara. Jadi kata-kata tentang anak manusia itu mereferensikan tentang Yesus itu lebih mungkin bisa mendekati, gitu, ya, saudara, tentang kata anak manusia ini. Karena sebelumnya dalam kitab ini, saudara, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 16, gelar itu secara jelas anak manusia itu, ya, saudara, merujuk pada Yesus. Yang di tempat lain dalam Perjanjian Baru juga Yesus digambarkan sebagai hakim final, Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Nah, di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Daniel, seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan di langit kepada yang lanjut usia, ya. Nah, itu ada di dalam Daniel 7 ayat 13. Yesus sebagai anak manusia akan kembali, ya, dengan berkendaraan awan-awan di langit, saudara. Ya, seperti yang dijelaskan Markus 14 ayat 62, saudara. Di sini Yesus duduk di atas sebuah awan putih, menunjukkan kekuasaan dan pemerintahannya, saudara. Mahkota emasnya menandakan kemurnian dan keunggulan pemerintahannya, sedangkan sabit digunakan untuk pemanenan, ya, saudara. Di dalam ayat 15 sampai 16 dikatakan, keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Nah, saudara-saudara, seorang malaikat muncul dari bait melambangkan kehadiran Allah dan memanggil anak manusia untuk mengayunkan sabitnya dan menuai panen yang matang. Nah, panen itu bisa berarti penghakiman terhadap orang-orang jahat. Jadi kata panen itu, ya, saudara, ya. Tetapi lebih mungkin mewakili keselamatan orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Ya, sebuah makna yang dibuktikan dengan baik, saudara, dalam Perjanjian Baru, ya, Matius 9 ayat 37 sampai 38 tentang panen itu, ya, saudara. Nah, yang akan kita lihat atau harapkan jika panen itu menandakan penghakiman terhadap orang-orang jahat,
Ya, jadi pengertian panen ini dalam kitab Wahyu ini lebih ditekankan tentang penghakiman kepada orang-orang yang tidak percaya atau orang jahat. Istilah panen ini oleh anak manusia itu dengan gambaran mengayunkan sabitnya dan bumi dituai, itu juga dijelaskan dalam Yoel 3:13. Ayunkanlah sabit. Nah, itu saudara dijelaskan di dalam kitab Yoel. Sebab sudah masak tuayan. Di Markus 4 ayat 29 dituliskan, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Dan di dalam Matius, saudara, pasal 13 ayat 24-30 dikatakan, dalam perumpamaan lalang di antara gandum itu, ya, dikatakan Yesus menggambarkan penghakiman dengan istilah musim menuai. Jadi saudara, panen umat Allah yang penuh diselesaikan, dan tujuan Allah dalam menyelamatkan banyak orang itu telah tercapai, ya. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9-17 sudah saya jelaskan. Saudara boleh melihat di konten sebelumnya di Wahyu pasal 7 ayat 9-17. Nah, saudara, di ayat 17 dikatakan demikian, seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Nah, untuk panen kedua, malaikat lain keluar dari bait surga. Jadi ini adalah yang kedua. Tadi malaikat yang pertama, sekarang malaikat yang kedua, ya. Ini adalah referensi untuk bait surga. Sekali lagi menunjukkan pada kita tentang kehadiran Allah. Karena tidak ada bait fisik, saudara, di surga, ya. Malaikat ini juga mempunyai sebilah sabit yang ditajamkan untuk pemanenan. Di dalam ayat 18 dijelaskan, seorang malaikat lain datang dari Mesbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah banyak. Nah, malaikat lain datang dari Mesbah. Dikatakan diberikan dengan berkuasa atas api. Ya, saudara, malaikat ini, saudara, malaikat-malaikat ini memiliki kuasa bukan hanya atas api saja, tapi atas angin, ya, di Wahyu pasal 7 ayat 1, atas api Wahyu 14 ayat 18, dan atas air Wahyu 16 ayat 5, saudara. Nah, hal ini mencerminkan konsep Yudaisme, ya. Rabinik menjelaskan ini, jadi tentang keterlibatan malaikat di alam dunia. Meskipun perjanjian baru tidak menekankan hal ini, saudara, tidak berarti bahwa itu tidak akurat. Saudara boleh baca di dalam Ibrani 1 ayat 7 dan 14. Mesbah itu mungkin mesbah dupa, ya, dan referensi pada api itu cocok, ya, saudara, dengan Wahyu pasal 8 ayat 5, di mana seorang malaikat mengisi pedupaannya dengan api dan melemparkannya ke bumi. Jadi panen di sini secara jelas mewakili penghakiman. Jadi malaikat kedua memanggil malaikat pertama dengan sabit untuk memulai panen anggur. Di dalam ayat 19 sampai dengan ayat 20 dijelaskan, lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Wow, ini satu figuratif gambaran atau tulisan figuratif yang luar biasa, saudara. Butuh sekali pencerahan yang luar biasa dari kasih Roh Kudus kepada kita yang rindu membaca, ya, dan merenungkan firman Tuhan ini, termasuk saya, saudara, ya, supaya saya bisa menjelaskan firman Tuhan ini bukan hanya dari kapasitas belajar saya, tapi juga oleh urapan dari Roh untuk memberikan pengertian tentang tulisan kitab Wahyu ini yang penuh dengan gambaran-gambaran atau figuratif, saudara, sehingga tidak mudah untuk kita menafsirkannya. Kalau tidak, kita akan salah menjelaskannya dan pengertiannya pun akan ditangkap dengan tidak tepat, saudara. Nah, di dalam tulisan ini di ayat 19-20 dikatakan, ketika malaikat itu mengayunkan sabitnya, hasil panen bumi dikumpulkan. Ya, saudara, ya, ingat baik-baik, tapi ini adalah sebuah panen yang paling tidak biasa, karena ini di akhir zaman, saudara, ya.
Jadi panenan ini dalam gambaran surgawi dikatakan tentang panenan akhir zaman terhadap keselamatan jiwa-jiwa, saudara. Oke, seterusnya, karena buah anggur dilemparkan ke dalam tempat pemerasan anggur murka Allah. Jadi setelah disabit, saudara, pohon anggur itu buahnya terus dikumpulkan, saudara, terus dibuang ke kilangan pohon anggur, saudara, kilangan pemerasan anggur, ya. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, saya pernah pergi, saudara, di situ ada satu tempat pengilangan anggur. Di situ ada tempat yang ada bundaran begitu, saudara, yang dibuat bentuknya dari batu, saudara, dan setelah itu ada batu penggilingnya juga, saudara, yang menggelinding muter begitu, saudara. Nah, anggur itu ditaruh di situ, nanti digiling, saudara, berputar, batu itu berputar, dan airnya terperas gitu, ya, cairannya, dan nanti di bawahnya ada lubang yang akan menerima cairan itu, saudara. Nah, polanya seperti itu, ya. Nah, jadi anggur-anggur itu dituai, yang artinya dipanen, dikumpulin, dipotongin oleh para penuai-penuai itu, dan nanti ditaruh di tempat pemerasan anggur itu, dan saudara nanti akan digiling, saudara, ya. Tetapi ada pola-pola yang lain, pola memeras anggur itu, saudara, ya. Ada yang dengan diinjak-injak, dan diinjak-injaknya juga ditentukan harus perempuannya yang sudah menikah, saudara, menginjak-injak, dan berbagai cara, saudara, orang-orang tertentu atau suku-suku tertentu atau bangsa-bangsa tertentu memeras anggur, ya, saudara. Tapi ini saya mengambil dari pola Israel, ya, saudara, baik di dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun pola kehidupan orang Israel, ya, di mana saya pernah mengunjungi tanah Israel, dan saya juga pernah melihat tempat penggilingan anggur yang ada, ya, tempat pemerasan anggur yang ada. Jadi gambaran itu yang saya jelaskan, sekalipun ada di berbagai negara atau daerah pola pemerasan anggur dengan cara-cara yang berbeda-beda yang tadi saya telah jelaskan. Nah, saudara, kita mempunyai di sini sebuah gambaran tentang penghakiman. Jadi tentang, saudara, pemerasan, penuaian, dan akhirnya pemerasan anggur ini gambaran tentang penghakiman yang final, yang memang sudah akhir, tidak ada lagi kesempatan, sudah ada di tempat pemerasan, tinggal digiling, saudara. Artinya kalau saudara sudah akhir zaman, ini gambaran seperti itu. Jadi gambaran air cairan yang tercurah itu adalah gambaran darah orang-orang yang dihakimi itu. Jadi dikatakan hasil penggilingan itu, ya, berdasarkan gambaran yang tadi saya jelaskan, pola orang Israel, ya, darah orang-orang yang dihakimi itu mengalir setinggi kekang kuda, saudara, seperti sungai sejauh 1.600 tadi, sekitar 200 mil, saudara. Nah, 200 mil ini hampir sama dengan panjang Palestina dari utara ke selatan, saudara. Dan dikatakan sungai darah ini dengan jelas, saudara, menangkap penghakiman yang akan dicurahkan kepada orang-orang yang berpihak pada Tritunggal yang tidak kudus dari naga dan binatang atau nabi palsu ini, saudara, ya. Karena dikatakan, saudara, di sini bahwa nanti orang-orang dari berbagai bangsa, antikris dengan antek-anteknya, saudara, akan datang ke Yerusalem dengan ratusan juta orang akan mengelilingi Yerusalem. Dikatakan mereka akan menghancurkan Yerusalem, tetapi ternyata dalam hal itu Allah turun tangan. Dikatakan Allah menyabit mereka, mengalahkan mereka yang ratusan juta orang yang datang ke dari berbagai negara itu untuk mengalahkan Yerusalem, saudara, dengan antikris sebagai pemimpinnya. Itu dikatakan hasil pembunuhan yang terjadi, pembinasaan terhadap orang-orang yang akan menghancurkan Yerusalem itu dikalahkan oleh Tuhan, dan dikatakan darah mereka, saudara, itu tingginya, saudara, dikatakan setinggi leher dari kuda, saudara. Ya, ini luar biasa, ya, karena dikatakan darah orang-orang yang dihakimi itu mengalir setinggi kekang kuda seperti sungai, saudara. Dikatakan sejauh 1.600 tadi, ya, sekitar 200 mil atau 320 km. Nah, 200 mil ini yang tadi saya jelaskan hampir sama panjangnya Palestina dari utara ke selatan, saudara. Inilah yang disebut, ya, saudara,
orang-orang datang ke Gog Magog, saudara, yaitu tanah perjanjiannya, Yerusalem, kota Yerusalem yang ada lembahnya, ya, disebut lembah, saudara, lembah Gog Magog. Nah, terjadi di situ disebut peperangan Harmagedon, saudara. Nah, itu yang terjadi, saudara, sehingga tewasnya jutaan orang yang ada di sana, dikatakan darah mereka itu setinggi kekang kuda, ya, dikatakan seperti sungai, ya, panjang darahnya itu ya 200 mil, ya, berarti 320 km panjangnya darahnya, bahkan tingginya setinggi kekang kuda, saudara. Tinggi, berarti banyak orang yang mati, saudara, dengan darah yang tercurah, saudara. Nah, ini, saudara, dilakukan kepada orang-orang yang berpihak kepada Tritunggal yang tidak kudus, saudara, dari naga binatang, nabi palsu, dan antikristus yang ada, saudara. Nah, ini dijelaskan di mana akan mereka berperangnya, di luar kota. Ya, beberapa orang melihat ini sebagai acuan kepada Kristus yang disalibkan di luar kota, ya, Ibrani 13 ayat 12, yang dimana darahnya tercurah bagi saudara dan saya, saudara, ya, sehingga dia dapat menyelamatkan. Jadi darah Yesus yang tercurah menyelamatkan saudara yang mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi orang-orang antikristus dan para pengikutnya ini yang datang ke lembah Gog Magog dan mengadakan peperangan, saudara, yang disebut peperangan Harmagedon, mereka mati yang sia-sia, ya, saudara, karena mereka melawan Allah yang penuh dengan kasih dan kuasa, saudara, sehingga akhirnya antikris dan naga serta binatang dan nabi palsunya itu dihancurkan, saudara. Ya, itu kan itu di luar kota, di seberang dari kota Yerusalem, ya. Nah, dikatakan yang lainnya juga melihatnya sebagai sebuah referensi, ya, tentang terhadap peraturan-peraturan penyucian di perjanjian lama, di mana orang yang najis dibawa keluar dari perkemahan, ya, Imamat 8 ayat 17 dan Imamat 9 ayat 11, sehingga kalau orang-orang najis, saudara, harus dikeluarkan dari kota Yerusalem, saudara, karena mereka najis, ya. Nah, itu ada tempat perkemahan yang dinamakan tempat Gog Magog. Kalau dulu tempat orang-orang buang-buang, tempat pekuburan, saudara, dan sebagainya, ya, yang tidak tepat, gitu, ya. Nah, itu dikatakan mereka dibuang ke tempat-tempat seperti itu, saudara, karena mereka orang-orang najis, saudara. Nah, dalam peperangan juga demikian. Terjadi peperangannya di luar Yerusalem, saudara, ya. Nah, ini dikatakan pengumpul musuh-musuh Allah itu yang di sekitar kota Yerusalem, saudara. Ya, jadi mereka tidak bisa masuk ke Yerusalem, tetapi mereka terjadi peperangan yang luar biasa yang disebut Gog Magog atau Harmagedon itu, ya, saudara, ya. Nah, itu mereka ada di lembah Yosafat namanya, ya, saudara. Jadi ini gambaran ini, saudara, ada di kitab Mazmur, kitab Daniel pasal 11, kitab Zakaria, kitab Yoel pasal 3, Zakaria pasal 14, dan ada di kitab-kitab apokaliptik, ya, saudara, di zaman intertestamental, ya, saudara, yaitu kitab Henok 53 ayat 1, saudara. Nah, Yoel telah menggambarkan ini, bahwa semua bangsa akan datang ke lembah Yosafat, dan dikatakan dan dihakimi di sana, saudara. Dan ini luar biasa, saudara, penggambaran penyerangan terakhir terhadap bangsa-bangsa kafir di Yerusalem, dan dikatakan penghakiman terakhir untuk mereka di sana, dibinasakan di sana. Sehingga, saudara, inilah keadilan Allah terhadap orang-orang yang dibawa Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka malah lebih mau mendengarkan perkataan antikris, naga, dan ular tua yang ada, serta para nabi-nabi palsu dan yang lainnya. Dan akhirnya mereka mengikuti, jadi pengikut-pengikut antikristus, dan mau melawan umat Allah, saudara, dan mau menghancurkan kota sucinya Allah. Tetapi dikatakan Tuhan membelanya, berselancar dalam kebenaran. Amin.